Hmm. Intinya adalah produk yang aman adalah produk yang teregistrasi BPOM. Jadi, Oke. ada kemungkinan-kemungkinan ya, apabila tidak teregistrasi BPOM, mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Hmm. BPOM ya. Kemudian juga bisa mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahkan Oh. bisa lebih jauh lagi. Apa? Yaitu kerusakan kesehatan secara keseluruhan. Bisa Oh. menyebabkan gangguan fungsi organ, kemudian cacat janin, dan juga menyebabkan penyakit kanker dan autoimun. Jadi ini juga marketplace juga punya kewajiban untuk menertibkan nih akun-akun pedagang-pedagang online ini supaya semuanya mencantumkan izin edarnya di situ. Sehingga Iya. masyarakat beli sudah yakin ada izinnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada oknum misalnya ditutup nih kosmetik apa Pakai stiker. kadaluarsanya diganti lagi. Mm-mm. Nah, itu bisa jadi pidana ya. Halo rekan BPOM Aceh, ketemu lagi di podcast Berbisik bersama dengan Dr. Lupna dan juga Ibu Desia. Ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas seputar kosmetik, obat-obatan, dan bagaimana caranya memilih produk yang benar-benar berkualitas dan terjaga dari mutu sampai dengan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Tapi kita pengen kenalan dulu nih dengan Ibu Desi. Iya. Mungkin Bu Desi bisa jelasin dulu nih ke teman-teman rekan BPOM Aceh. Mm. Bu Desi ini di BPOM sebagai apa dan rutinitasnya itu apa aja? Oh iya. Nama saya Desi Adantiningsih sebagai Ketua Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Balai Besar POM di Banda Aceh. Jadi tugas sehari-harinya memang kita memberikan edukasi ke masyarakat, salah satunya dengan podcast inilah. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih banyak menerima informasi ya tentang obat dan makanan, seperti itu. Oh, oke. Kalau misalnya anak sekarang bilangnya PR gue ya. Iya, Jadi kalau bahasa kerennya ya. bahasa kerennya PR, kalau Eh, zaman-zaman kita dulu humas namanya ya. iya, iya, benar-benar. Benar. Nah, terus ada juga nih Dokter Lupna. Dokter Lupna bisa ceritakan nih, mungkin rutinitasnya itu apa dan sekarang itu sedang bekerja di mana nih, Dok? Ya, eh, perkenalkan saya Dr. Lupna Al-Kadri, M Biomed AAM ya. Sekarang bertugas di klinik saya sendiri, di klinik Azifa Beauty, sebagai owner juga penanggung jawab di sini. Mungkin Oke, itu saja. siap-siap. Nah, sekarang kan kita kalau dengar berita-berita terkini ya, Mm, kan lagi tren tuh Mm, skincare, iya. terus ada drama-drama segala mm, macam gitu mm, yang kita ikutin di sosial media nih. Mm. Nah, sebenarnya gimana nih Bu Desi cara eh, membuat konsumen itu punya kesadaran dalam memilih produk yang tepat? Iya. Jadi Badan POM ini kan tugasnya sangat banyak ya, mengawal Mm-mm. produk ini jadi obat, Mm-mm. makanan, kemudian kosmetik, obat tradisional, Mm-mm. suplemen kesehatan. Nah, jadi yang pertama sekali yang masyarakat harus lihat adalah ada izin edarnya dulu. Nah, itu izin Oke. edar itu bisa dilihat di kemasan produknya. Jadi masing-masing komoditi itu punya simbol. Jadi kalau misalnya obat, nanti misalnya dia ada simbol untuk obat keras, Mm. obat bebas terbatas itu ada sendiri kodenya. Kemudian kosmetik itu biasanya di huruf N dulu, N Oke. notifikasi gitu. Kemudian obat tradisional itu nanti Mm. ada kodenya. Jadi yang penting masyarakat lihat dulu di kemasan ada BPOM-nya atau ada barcode-nya. Barcode Oh. BPOM itu nanti bisa di-scan Mm. lewat aplikasi BPOM Mobile. Jadi yang pertama kita lihat ada izinnya dulu, Oke. karena kalau sudah ada izin edar berarti sudah terjamin keamanannya, Mm. mutunya, dan khasiatnya. Karena Badan POM sudah memberikan izin berarti sudah dievaluasi sebelum dia beredar seperti itu. Oh, oke. Mm. Artinya kita harus punya kesadaran buat ngecek dulu ya, Iya, ini sudah benar. ada BPOM atau belum Iya, ya? benar-benar. Dan ngeceknya sekarang gampang ya, Bu Desi ya? Tinggal Benar. di-scan barcode aja harusnya ya? Iya. Jadi masyarakat nih, saya menghimbau juga nih bagi Hmm. rekan BPOM Aceh juga untuk download BPOM Mobile gitu. Seperti ini ya, nih fitur-fiturnya sudah ada. Jadi Oh, langsung ya? kita bisa cek langsung izin edarnya atau langsung scan barcode yang tertera gitu. Jadi karena kan banyak sekali mungkin yang izin edarnya fiktif mungkin Oke. ya. Jadi kita Hanya bisa mm, mm, mm. eh,
diverifikasi lah kebenaran izinnya itu kita bisa pakai aplikasi. Jadi sudah mudah seperti itu. Oke, aplikasinya ini ada di Android dan juga iPhone ya Iya, berarti ya? iya, bisa di Android dan iPhone bisa di-download. Oh, oke, Iya. artinya gampang ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya nih kita berbicara tentang skincare ya, Mm. Dokter Lubna ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kita kan sering ngelihat skincare itu udah banyak sekali. Ya, Bahkan ada yang maklon dari Cina segala macam betul. kayak gitu. Dan si customer ini biasanya kan dia beli skincare karena ada influencer yang promoin Iya, gitu. Dan kadang-kadang dia itu nggak ngecek lagi tuh ini kandungannya apa segala macam. Kira-kira apa tuh dok dampak negatifnya nih kalau misalnya kita asal memilih aja gitu? iya, baik. Jadi dampak negatifnya itu banyak sekali ya. Misal ada produk, intinya adalah produk yang aman adalah produk yang terregistrasi BPOM. Jadi Oke. ada kemungkinan-kemungkinan ya apabila tidak terregistrasi BPOM mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh BPOM ya. Kemudian juga bisa mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, dampaknya mungkin pada tahap awal untuk konsumen itu sendiri muncul ya kemerahan, ruam, iritasi di Oh, kulit ya. iya. Kemudian bisa mungkin lebih jauh lagi bisa terjadi jerawat beruntusan, jerawat yang mengalami peradangan, kemudian juga flek. Bahkan bisa lebih jauh lagi. Apa? Yaitu kerusakan kesehatan secara keseluruhan. Bisa menyebabkan gangguan fungsi organ, kemudian cacat janin, dan juga menyebabkan penyakit kanker dan autoimun. Mungkin itu. Oh, sampai sejauh itu dok, Iya, ternyata dok benar, ya. benar. Kalau misalnya kita berbicara tentang produk ini ya, kan sekarang banyak sekali nih di pasaran itu produk skincare yang mengandung ini, mengandung itu. Mm. Kadang-kadang ada overclaim gitu. Jadi Iya, bilangnya betul. moisturizer-nya 10%, ternyata cuma 2% gitu. Iya. Kita sebagai orang awam itu bisa ngecek nggak ya? Atau harus ke BPOM untuk ngecek itu biasanya? Kalau misalnya dari Ibu Iya. Desi? Kalau jadi suatu produk kosmetik itu sebelum dia beredar, kan dia harus urus izin edarnya. Nah, ketika dia mengurus izin edar itu sudah harus disetujui dulu penandaannya seperti apa Oke. dan iklannya nanti seperti apa. Itu sudah dilaporkan dulu. Oh, oke, ini nanti misalnya sebagai moisturizer, kemudian kandungannya sekian-sekian itu nanti sudah disampaikan ke Badan POM nih, komposisinya ini, kemudian mungkin hasil laboratoriumnya segini gitu ya. Nanti klaimnya seperti apa, iklannya seperti apa. Nah, kemudian setelah beredar, maka ini akan menjadi tanggung jawab si produsennya kan untuk tetap menjamin seperti dia didaftarkan semula. Jadi sepanjang dia memproduksi, maka dia wajib menjamin tetap terjamin keamanannya, mutunya, dan khasiatnya. Itu dari pihak internal si pelaku usaha sendiri. Nah, di Badan POM juga punya pengawasan post market. Jadi setelah dia beredar, kita tetap awasin. Caranya seperti apa? Kita sampling, kita uji. Jadi di pasaran misalnya di toko kosmetika, di online, atau di swalayan, itu produknya kita beli dan kita uji laboratorium. Nah, seperti Random itu. aja gitu ya? Beli Iya, aja gitu terus iya, dicek? acak gitu. Jadi kita bisa sampling di pasaran dan kita uji kandungannya benar nggak sesuai yang di penandaannya tadi. Misalnya 2% kah, 1% kah, seperti itu. Jadi itu dilakukan rutin seperti itu. Nah, di samping kita melakukan pemeriksaan di sarana distribusi, di pabriknya atau di produsen juga kita lakukan pemeriksaan juga. Apakah dia sudah menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. Karena kan itu punya standar tuh, ruangannya seperti apa, kemudian bahan bakunya apa, itu nanti akan diperiksa oleh BPOM seperti itu. Jadi kalau misalnya secara kasat mata kita nggak bisa tahu ya dok ya, oh ini kandungnya sekian persen, nggak bisa. Jadi tetap harus dengan laboratorium seperti itu. Uji lab ya. Uji lab ya. Iya, tapi yang utama tadi ada izin edarnya dulu nih. Kalau sudah izin edar, insya Allah itu sudah aman seperti itu. Tinggal nanti mungkin kalau ada pelanggaran seperti itu, tentu Badan POM akan memberikan sanksi. Nah, sanksi administratif untuk dia memperbaiki agar dia sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Nah kalau misalnya nih ya, saya sebagai orang awam nih ya, mungkin sama Dokter Lubna nih, kira-kira dok, apa aja bahan yang nggak boleh ada misalnya? Saya beli sunscreen misalnya, atau moisturizer. Apa yang harus saya tahu membaca itu? Kira-kira ini nggak boleh, ini boleh kayak gitu. Nah, yang pertama sekali mungkin untuk tingkat keamanan kita ya, harus membeli produk yang ada izinnya, ada izin edarnya dari BPOM. Itu yang pertama Itu tuh yang ya? pertama ya, yang harus kita catat. Kemudian memang ada bahan-bahan yang sekarang memang lagi viral tuh digunakan oleh para pelaku usaha nakal ya, seperti
merkuri ya. Iya, betul betul Merkuri betul. itu merupakan logam berat ya, logam bisa ya saya Iya, jelaskan iya, ya. Ya. iya. Jadi logam berat yang memang sering digunakan sebagai bahan pengawet pada kosmetik, pada blush on, kemudian pada bedak tabur, pensil Merkuri alis, ya iya namanya ya. merkuri. Mm-mm. Keren namanya kan. Mm-mm. Nah, dan juga bisa digunakan sering juga digunakan sebagai bahan pemutih kulit. Jadi sering kan digadang-gadang ada Oh, krim yang memutihkan secara iya, instan betul gitu ya. betul. 3 hari udah putih gitu. Sebenarnya itu untuk awal pakai sih mungkin konsumen akan puas, tapi Mm-mm. lama-kelamaan karena sifatnya adalah korosif dan menggerus kulit akan menyebabkan kecacatan permanen pada konsumen. Seperti itu. Mm-mm. Ah, iya, saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu itu Mm. trennya kan mukanya putih tapi lehernya hitam ya, Dok ya. Oh iya, betul. Jadi itu karena merkuri tadi ya, Dok ya? Kemungkinan karena merkuri. Jadi sebenarnya Oh. masih banyak lagi bahan-bahan berbahaya seperti hidroquinon ya. Sebenarnya Mm-mm. hidroquinon, asam retinoat itu harus diresepkan oleh dokter di klinik. Oh. Dan alurnya memang harus lewat konsultasi secara langsung dan langsung nanti didistribusikan dari apotik seperti itu. Oh, artinya dia ngelihat dulu ya, konsumennya ini ngelihat mukanya seperti apa, baru Iya, diberikan obat yang sesuai ya, gitu ya? iya betul. Bukan ngasal aja pakai gitu ya? Iya, Mm. itu untuk sediaan farmasi pastinya. Iya. Jadi harus Oh. memang sesuai dengan kondisi kulit dan pemakaiannya nggak boleh jangka panjang, tetap harus dengan resep dokter dan kita akan melakukan tapering off secara perlahan Mhm. sampai progresnya benar-benar kita dapatkan dari pasien kita sendiri. Yang pasti tidak instan ya, Dok ya, untuk Nggak dapatin ada itu ya? yang pokoknya kalau instan itu nggak aman. Pasti berbahaya ya? Pasti berbahaya. Kuncinya itu Rakan Bebam, kalau Mm-mm, instan udah pasti ada berbahaya. sesuatu tuh. Ada Iya, ada sesuatu, apa-apanya Iya, ya. ada ada apa-apanya ya. apa-apa. Kalau misalnya 3 hari langsung putih, wah sangat luar biasa tuh ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya, kita ngomongin tentang pengusaha nih, Dok. Mm, Kayak saya pengen buka klinik kecantikan atau Iya. skincare gitu. Sebenarnya apa sih langkah-langkah yang harus si pengusaha ini punya untuk Mm. menjaga mutu itu? Untuk Mut menjaga mutu dan iya, kualitas produk kualitas ya. produk gitu. Nah, untuk mengetahui mutu dan kualitas produk yang paling utama kita lakukan adalah langkahnya tuh Mhm. identifikasi kebutuhan konsumen. Nah, konsumen tuh perlunya apa? Misal Oke. perlu ini lagi perlu basic skincare gitu ya, basic Mhm. skincare, kemudian lagi membutuhkan produk-produk yang bisa dibawa ke tanah suci untuk ibadah. Oh, beda ya berarti ya, Dok, ya? Beda, harus Oke itu oke. karena memang dalam pemakaiannya kita memang harus benar-benar menjaga kehalalan produknya, kemudian Mhm. ketayiban daripada Mhm. bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, Oke oke. kemudian mungkin langkah kedua kita lakukan hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan konsumen kita. Di sini kita menyediakan beberapa sarana ya, Mhm. baik itu secara langsung, sarana konsultasi langsung dengan dokter antara dokter dan pasien dan konsultasi secara tidak langsung yaitu melalui online ataupun WA. Oke. Heeh. Jadi kemudian yang Oh, langkah ketiga, kita memanfaatkan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh konsumen. Apakah konsumen kita mmm, puas dengan produk yang kita berikan kepada konsumen, ataupun kita bisa lihat kualitas produk kita dari testimoni-testimoni. Jadi before mhm. afternya itu Mhm ada gitu. mhm. Kemudian yang keempat mungkin quality control yang sering kita lakukan di sini, selalu rutin mengecek secara berkala apotik ya, kemudian gudang obat kita, Mhm. cek klik ya Kak ya. Jadi klik Benar. itu kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsa. Mungkin seperti itu. Oh, Mm. nah jadi buat teman-teman yang pengen bangun usaha skincare nih, ini udah dapet tips nih dari Dokter Lukna, Mm. gimana caranya membuat produk itu tetap, terjaga mutunya. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang skincare lagi nih, Hmm, Bu Desi, jadi kan sekarang ada tuh yang lagi viral ya, iya. yang ada, influencer dia ngecek sendiri tuh. Jadi ada Mm-mm. skincare dia ngecek di lab-nya sendiri segala macam kayak gitu. Mm-mm. Itu gimana ya caranya supaya kita itu tahu kalau dia itu valid atau harusnya seperti apa tuh, Bu Desi? Iya, ya. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang punya wewenang dan otoritas untuk menyatakan suatu produk itu aman atau tidak aman itu adalah Badan POM. Mmm, Jadi Badan POM itu sudah artinya dari sisi hukumnya dia punya kewenangan ya satu sisi. mhm, Kemudian Badan POM juga dilengkapi oleh laboratorium yang Mm-mm. terakreditasi mhm, dengan alat-alat yang dan personilnya yang kompeten seperti itu ya. mhm, Jadi dan sudah terstandar internasional. Jadi artinya
apa yang disampaikan oleh Badan POM itu sudah valid, sudah akurat seperti itu. Jadi sebaiknya masyarakat lebih lebih percaya itu ya kepada informasi yang disampaikan oleh Badan POM seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari masyarakat seperti itu mungkin bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ya jadinya seperti yang kita hadapi sekarang mungkin. Jadi seperti yang disampaikan oleh press release dari Badan POM, memang Badan POM yang punya otoritas untuk menyatakan suatu produk itu aman atau tidak aman seperti itu. Nah, ini menarik ya, Bu Desi. Saya kan sebagai orang awam nih pengen tahu. Kadang-kadang ada juga tuh beritanya, tiba-tiba obat ini berbahaya, tapi taunya itu telat. Apakah itu karena kandungannya itu udah dirubah dari pertama kali dia mendaftarkan, atau memang ketika BPOM ini seperti apa mekanisme detailnya untuk mengecek obat-obatan ataupun skincare? Jadi kan dia ada provinsi, ada kota. Nah, kota itu seperti apa, provinsi itu seperti apa, nasional itu seperti apa? Karena kan barangnya sama ya Bu Desi ya. Yang masuk ke kota kadang dia masuk juga ke provinsi kayak gitu. Iya, iya. Kalau misalnya ditanyain seberapa sering pengecekan itu Bu Desi Oh iya. dilakukan? Nah, jadi itu seperti saya sampaikan tadi, jadi ada pengawasan pre-market, itu yang dia sebelum beredar, jadi di situ kita evaluasi produknya, kalau sudah memenuhi ketentuan, baru diberikan izin edar. Nah, kemudian setelah dia beredar, dilakukan pengawasan lagi. Jadi Badan POM ini kan punya unit pelaksana teknis seluruh Indonesia. Jadi kalau di Aceh ini kita ada kantor 3, di Balai Besar POM di Banda Aceh, di Kota Banda Aceh, kemudian ada di Lokapom di Aceh Tengah, di Takengon, kemudian Lokapom Aceh Selatan. Nah, jadi ini perwakilan Badan POM yang melakukan pengawasan di Provinsi Aceh. Nah, jadi tugas fungsinya sama aja seperti tadi, melakukan sampling, pengawasan ke sarana produksi, sarana distribusi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada produk obat misalnya, sudah diberi izin edar, kenapa masih ada bahan berbahayanya? Nah, ini kita perlu lakukan investigasi istilahnya ya, investigasi. Apakah memang sarana itu pelaku usahanya yang nakal, seperti itu? Atau seperti apa? Atau bisa jadi juga kalau obat itu kan di pasaran nih, mungkin dia penyimpanannya salah ya dok ya, mungkin harusnya simpan di kulkas variabelnya banyak nih, ya, Bu ya Desi misalnya ya? harus simpan di kulkas, dia simpannya di ruangan biasa, tentu nanti zat kadar obatnya mungkin terurai atau menurun konsentrasinya, jadi memang harus dilihat di kemasannya nih, misalnya obat nih harusnya disimpan di suhu berapa, apakah suhu dingin atau suhu kamar, seperti itu. Jadi kemudian cara penggunaannya juga nih, kalau obat-obatan kan harus obat keras misalnya, harus dengan resep dokter, tidak boleh sembarangan beli, seperti itu. Nah, sekarang kan banyak nih resistensi antimikroba ya dok, antibiotik itu. Nah, itu juga karena mungkin cara kita mengkonsumsi antibiotik yang salah. Jadi langsung aja ke apotek, sakit gigi langsung beli antibiotik, nggak pakai resep, terus minum 1 udah gitu. Padahal seharusnya harus 10 tablet minimal 3 hari, seperti itu. Nah, jadi mungkin masyarakat yang perlu diedukasi juga ya dalam kesempatan ini juga supaya masyarakat tahu bagaimana menggunakan obat yang benar. Jadi tadi seperti dokter bilang, ceklik memang tuh, cek kemasan. Jadi kita lihat dulu kemasannya rusak atau enggak. Misalnya segelnya udah terbuka, itu jangan digunakan. Atau misalnya kalau makanan kalengnya sudah kembung gitu. Nah, itu bisa jadi sudah tumbuh mikroba, sudah keluar gas di dalamnya, jadi maka kembung. Jadi lihat dulu kemasannya, kemudian labelnya tadi, di situ ada komposisi, kalau makanan ada nilai gizi, mungkin kalau yang punya alergi dia bisa lihat, oh ini ada susunya, saya nggak bisa minum, nggak bisa pakai. Atau punya alergi misalnya seafood gitu. Nah, mungkin masyarakat kurang lihat nih di situ ya. Nah, kemudian komposisinya, kemudian baru izin edar dan kadaluarsa. Kadaluarsa mungkin sekarang anak kecil juga udah ngerti nih daluarsa gitu. Anak saya juga tahu, ini masih jauh nih daluarsa. Oh, ini udah daluarsa. Nah, jadi mungkin daluarsa mungkin masyarakat udah mulai mengerti nih, tapi mungkin kalau izin edar mungkin kurang, masih abai ya. Betul. Apalagi online nih. Sekarang kan banyaknya pembelian online. Iya. Nah, jadi online gimana caranya? Kan kita nggak bisa lihat produknya, belum nyampe nih di rumah. Nah, caranya ya tetap di marketplace itu mereka harus mencantumkan izinnya di situ. Saya punya akun nih di marketplace. Misalnya saya mau jual satu produk kosmetik, saya harus cantumkan nomor izinnya itu, atau saya foto kemasannya, kelihatan nih kemasannya, oh itu nomor izinnya ada. Dan masyarakat tinggal cek di BPOM Mobile, oh saya mau beli kosmetik ini, saya cek, oh ada kok izinnya, baru nih kita beli. Nah, seperti itu. Jadi ini juga marketplace juga punya kewajiban untuk
menertibkan nih akun-akun pedagang-pedagang online ini supaya semuanya mencantumkan izin edarnya di situ. Sehingga Iya. masyarakat beli sudah yakin ada izinnya, seperti itu. Artinya seperti kata Dokter Lumna tadi, Mhm. ternyata sangat apa ya, sangat dinamis sekali Iya, ya. bener. Obat itu, kosmetik segala macam itu harus dengan orang yang per orang gitu. Kita Mhm. cek kondisinya seperti apa, baru Bener. kita bisa kasih obatnya seperti apa gitu. Iya. Dan ada juga faktor lingkungan ya, kayak Mhm. obatnya diletakkan di mana segala Iya, macam gitu. bener. Dan ini kan kalau kita ngomongin tentang kosmetik segala macam, dulu di episode yang pertama kita sempat ngobrol tuh sama kepala BPOM-nya. Kata kepala BPOM-nya untuk ngurus BPOM ini sekarang mudah. Jadi kita Mhm. pengen tanya nih sama Dokter Iya, Lubna. bener-bener. Ini alurnya seperti Pengalaman apa ya? dokter ya. Pengalaman dokter ini gimana nih waktu ngurus BPOM ini Mm-mm. seperti apa? Apakah mudah? Apakah ada yang perlu di apa ya, dikasih feedback untuk teman-teman Mhm. BPOM ya? Baik, baik. Jadi ini berdasarkan pengalaman Mhm. pribadi ya. Kita di sini bekerja sama dengan pabrik-pabrik farmasi yang qualified Mhm. tentunya, Mhm. yang memang betul-betul handal, kemudian cermat dan jujur. Mengingat sekarang kan banyak ya praktek-praktek Iya, overclaim ya, itu betul. banyak sekali. Jadi setelah kita melakukan kerjasama, dibantu oleh apoteker-apoteker handal juga, kita lakukan formulasi yang memang dibutuhkan oleh konsumen di masyarakat gitu. Dan kita juga lakukan uji laboratorium ya, kemudian uji coba pada manusia nih Kak. Jadi saya di sini meminta terapis-terapis saya sendiri nih untuk untuk uji coba dari krim-krim yang mungkin saya ingin urus di BPOM gitu. Jadi kalau misalnya krim-krimnya atau produk-produk kita tidak ada masalah, kemudian memang betul-betul layak untuk digunakan oleh konsumen, baru tuh kita bawa ke BPOM untuk diurus notifikasinya. Nah, kemudian setelah kita mengantongi notifikasi dari BPOM, ya, baru produk kita layak edar, benar Iya, ya Kak ya? benar-benar. Ya itu mungkin alur yang sering saya lakukan seperti itu. Dan pengurusan di BPOM-nya mudah ya dokter? Mudah sih kalau selama ini. Mungkin intinya adalah kepercayaan ya, kepercayaan BPOM terhadap para pelaku usaha seperti itu. Iya. Mungkin buat teman-teman rekan BPOM Aceh yang masih kayak takut nih ngurus BPOM kan, Iya. momoknya kayak kayaknya sulit nih. Wah, Iya. kalau misalnya kita UMKM pengen bikin produk ngurus BPOM, aduh capek segala macam. Padahal nggak seperti itu ya, Iya. Bu Desi ya? Iya, jadi sebenarnya pelaku usaha nih misalnya banyak kan sekarang yang startup ya mau buat kosmetik apa. Nah, kami siap mendampingi nih. Silahkan aja nih datang ke kantor BPOM atau follow medsos BPOM lah biar follower kami tambah banyak ya. Jadi Oke. BPOM Aceh kan punya Instagram, Iya, Facebook, betul. Twitter. Nah, langsung aja DM di situ. Nih kalau mau ngurus registrasi kosmetik bagaimana caranya gitu. Nanti kita akan dampingin. Jadi dari awal itu supaya jangan salah langkah ya. Jangan udah keburu ngeluarin investasi yang besar gitu ternyata salah gitu Iya, kan. Jadi bener-bener. dari awal udah bertanya-tanya dulu nih supaya nanti administrasinya apa saja, ruangannya seperti apa. Nanti sudah dikawal dari awal. Jadi mudah-mudahan sih kalau semuanya sudah lengkap cepet lah keluar notifikasi ya Iya, dok ya. cepat. Cepet kok. Jadi itu pengurusnya juga online, jadi nggak perlu ribet bawa dokumen satu tas gitu. Nanti tinggal upload aja, jadi Iya. udah gampang lah. Zaman sekarang digital semua, seperti itu ya. Nah, itu rekan BPOM Aceh. Apalagi untuk BPOM Aceh, kita juga buka jalurnya seluas-luasnya untuk kalian itu bisa berinteraksi dengan BPOM untuk bertanya dan lain-lain. Dan ngomong-ngomong soal interaksi, kita masuk ke dalam segmen Janet nih. Wis. Wis, kita lihat dulu nih. Janet itu jawab netizen. Nah, Iya. ini salah satu inovasi dari BPOM Aceh, di mana teman-teman BPOM Aceh dan rekan BPOM Aceh bisa langsung bertanya nih dengan BPOM Aceh terkait dengan kesulitannya mengurus misalnya makanan, obat, dan lain-lain gitu. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama tuh, kalau mau cek kosmetik kita berbahaya atau tidak gimana ya? Ini dari Amelina Agustin 31. Nah, Tadi mungkin udah dijawab ya, iya. Bu Des ya? Cek klik pokoknya. Cek Cek klik. kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Kemudian kalau klaimnya berlebihan, menyesatkan kayak seperti dokter, bisa memutihkan dalam 1 jam gitu. Wah, itu 1 jam. nggak mungkin ya, secara logikanya nggak mungkin. Jadi kalau iklan itu juga diatur. Misalnya nih dia nggak boleh menggunakan kata-kata memutihkan. Karena nggak mungkin saya jadi putih kan. Iya, Yang ada bener. boleh mencerahkan. Mencerahkan.
Nah, Oke, seperti itu. Jadi, mencerahkan ya. itu juga kita awasi iklannya. Jadi, mencerahkan itu kan butuh proses ya, Dok. Iya, Nggak mungkin langsung seminggu gitu ya, langsung cerah, langsung jadi saya kulitnya kayak bule, nggak mungkin kan. Pasti Iya. kulit kita tetap aslinya, cuman lebih cerah, lebih iya. bersih, seperti itu. Jadi, masyarakat lihat juga kalau misalnya promosinya atau iklannya berlebihan, menyesatkan, atau mungkin kosmetik itu seakan-akan menjadi obat. Nah, kosmetik itu Hmm. definisinya dia bukan mengobati, tetapi memelihara, mewangikan, kemudian Mm-mm. melembabkan, Melembabkan. seperti jadi dia merawat intinya. Jadi nggak Iya, bukan merawat menjadi sebenarnya ya. obat ya, nah Mm-mm. seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Apakah ada bahan aktif dalam obat atau suplemen yang sebaiknya dihindari oleh ibu-ibu menyusui? Ini mungkin kita korelasinya ke skincare ya, Dok ya? Hmm. Dr. Hmm, Lubna ya? mungkin bukan cuma skincare, tapi Mm-mm. mungkin untuk obat oral juga ya. Mm-mm. Seperti Mm-mm. pada pasien bumil dan busui itu memang tidak boleh mengkonsumsi isotrep karena Oke. bisa menyebabkan deformitas ataupun kecacatan pada janin. Wah, sampai seberbahaya itu ya, Dok ya? Ya, sampai seberbahaya itu. Jadi juga ada beberapa yang lagi viral juga Mm-mm. sekarang seperti glutathione ya Kak ya. Mm-mm. Nah, mungkin banyak pendapat pendapat bahwa glutathione ini aman dikonsumsi untuk bumil busui. Padahal kategorinya masih C ya Kak. Benar ya, kategori masih ragu-ragu gitu. Jadi intinya Oh. kalau masih ragu-ragu ya hindari. Hindari ya. Itu dia. Mm-mm. Oke, artinya ketika kita menjadi konsumen, kita benar-benar harus kritis ya, Dok ya? Iya, Benar-benar. Nggak boleh sekedar beli habis itu langsung pakai ya. mm-mm. Harus dicek ini apa kandungannya. Cek sekarang kan udah ada AI ya, udah ada banyak ya sekarang ya toolsnya ya. Benar-benar. Iya ya. Tinggal cek aja ini berbahaya apa enggak. Sebenarnya Mm-mm. bisa seperti itu. Betul betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Min, kan sekarang lagi marak-maraknya nih tentang perskincarean. Bagaimana Mm-mm. sih, Min, tanggapan Mimin tentang produk yang udah kadaluarsa, Mm-mm. tapi tetap dijual dan ditutup dengan label yang baru? Apakah itu aman untuk digunakan? Mungkin Dokter Luna nih. Oke. Eh, baik, kalau saya pribadi ya, produk yang sudah kadaluarsa tidak akan diperjualbelikan. Kalau dari sisi kita ya, jadi misalnya tanggal kadaluarsa itu kan sebenarnya jaminan Mm-mm. bahwa pelaku usaha atau produsen menjamin bahwa produk ini masih terjamin sampai tanggal ini, seperti Oke. itu ya. Jadi itu sudah berdasarkan research lah gitu. Mm. Ini stabil sekian, misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Mm-mm. Nah, setelah itu sebenarnya itu sudah berkurang pasti khasiatnya, stabilitasnya. Jadi sebaiknya memang tidak digunakan lagi. Tapi kalau misalnya ada oknum, misalnya ditutup nih kosmetik apa Pakai kadaluarsanya stiker. diganti lagi. Nah, itu bisa jadi pidana ya. Itu kan itu penipuan ya istilahnya Betul, ya. betul. Itu kan merugikan konsumen gitu. Nah, siapa tahu konsumen ketika menggunakan itu timbul efek-efek yang Iya. berbahaya, mungkin bisa Mm-mm. iritasi, alergi dan sebagainya. Jadi memang masyarakat memang pertama lihat dulu kemasan tadi, kemasannya. Kalau memang ada ditempel-tempel nih, kita mungkin bisa tanya ke pemilik tokonya, ini kenapa ya ada tempelan nih gitu seperti itu, Mm-mm. atau mungkin kita buka atau apa seperti apa. Jadi lebih berhati-hati aja ya. Iya, benar-benar. Jadi mungkin kita mungkin beli ke toko yang memang terpercaya lah ya, Iya, jangan yang betul. mungkin track recordnya tidak baik seperti itu. Jadi udah pasti nih di toko ini barang-barangnya dipantau, jadi nggak ada yang daluarsa. Jadi memang pelaku usaha juga tokonya juga harus diperhatikan juga. Jadi jangan dibiarkan sampai daluarsa nih. Jadi dia pantau, oh udah deket daluarsa, ya dikeluarkan Iya. atau Iya. dikembalikan seperti Ditarik itu. kembali ya Iya, barangnya. jadi perlindungan konsumennya tetap dijaga seperti itu. Oke, nah ini kita kan udah masuk ke segmen terakhir nih. Mungkin dari Dokter Luna, kira-kira apa nih yang bisa masyarakat pelajari atau jadi awareness untuk masyarakat Iya. tentang kosmetik ataupun perskincarean ya? Iya, baik. Jadi untuk memakai atau membeli satu produk itu ya, jangan beli sembarangan ya, harus benar-benar terpercaya gitu. Kemudian harus cek juga registrasinya, apakah terregistrasi BPOM ataupun tidak. Nah, setelah kita tahu dengan ceklik ya, tetap ya Kak, dengan ceklik. Kemudian juga harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Kulit kita kan macam-macam ya jenisnya ya, ada 5 macam tuh. Jadi ada yang normal, kulit berminyak, kulit kering, kombinasi, bahkan kulit sensitif. Jadi benar-benar bahan-bahan yang ada dalam ingredients itu disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Dan apabila muncul ketidaknyamanan saat memakai ya, walaupun mungkin produk tersebut sudah terregistrasi di BPOM, ya
harus dihentikan segera, kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi kulit, seperti itu. Oke, berarti harus ada beberapa lapisan ya. Pertama cek dulu BPOM-nya udah aman, Mm-mm. dan dicek dulu kondisi kulitnya dok ya. Iya, betul. Bukan berarti, wah ini BPOM udah ngeluarin tapi kok saya Nggak nggak cocok. cocok Nggak gitu. cocok. Sebenarnya kulit kita nggak cocok ya gitu Iya, ya. iya benar. Oke, kalau dari Bu Desi mungkin? Iya, mungkin kalau saya pertama cek klik. Mm-mm. Kemudian kalau memang menemukan produk kosmetik, obat ya atau obat tradisional yang itu memang tidak sesuai, silahkan bisa dilaporkan ke kami. Jadi nanti Oke. bisa di BPOM Mobile tuh ada pengaduan Mm-mm. atau di medsos kita supaya nanti kita bisa tindak lanjut seperti itu. Misalnya nih belanja di marketplace, ih ada nih kosmetik nggak ada izin edarnya, boleh dilaporkan gitu. Karena nanti Badan POM juga punya patroli siber. Jadi itu akan memantau perdagangan peredaran obat dan makanan online. Jadi kalau misalnya ada akun yang menjual kosmetik yang nggak ada izin edarnya, itu bisa di take down akunnya. Jadi kita tertibkan juga nih yang online, nggak cuma yang toko-toko offline seperti itu. Jadi peran masyarakat ini juga dibutuhkan gitu. Jadi Badan POM tidak bisa bekerja sendiri, jadi pelaku usaha juga sesuai ketentuan dan masyarakat juga sama-sama mengawasi seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama supaya obat dan makanan yang beredar itu semuanya terjamin keamanannya, mutunya, khasiatnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Desi dan Dr. Lupna. Nah, jadi teman-teman rekan BPOM Aceh, dari insight-insight yang diberikan oleh Dr. Lupna dan Ibu Desi, ternyata kita sebagai konsumen itu harus menormalisasi menjadi konsumen yang kritis, gitu ya. Iya, Jadi benar-benar. bener-bener dari kitanya nih yang bener-bener kritis ngecek segala macam. Dan tadi juga banyak sekali insight-insight yang menarik ya dari Ibu Desi dan Dr. Lupna. Dan saya ucapin terima kasih untuk Terima Ibu Desi dan kasih. Dr. Lupna. Iya. Dan teman rakan BPOM Aceh, kita ketemu lagi di podcast episode ketiga. Kalau gitu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.